Jadi kalau motor sobat CDI-nya bermasalah, sebaiknya jangan pakai RX King. Bakalan lemes. Di motor 2 tak itu vital sob ya. Kalau pengapiannya lemah, ya tetap aja itu motornya lemes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, beberapa waktu yang lalu aku tuh ada mengorder satu set spool komplit miliknya Yamaha RXZ. Spool Yamaha RXZ ini ternyata dia memiliki 2 pulser. Kira-kira seperti apa ya spoolnya? Ayo kita lihat sama-sama. Ini masih tersegel, order dari Shopee. Alamatnya Tanjung Pinang. Ya, ini kemarin aku belinya sekitar 280.000 ya. Aku nggak di-endorse sama ini. Ini mau dipasang di motor Yamaha RXZ aku. Sebenarnya yang di motor sekarang sih masih nyala ya. Ya karena usianya udah tua ya, namanya juga motor jadul ya kan. Ya pasti adalah penurunannya dibanding dengan yang baru kan. Kita lihat dulu sama-sama spool mirip Yamaha RXZ. Ya seperti ini dia kemasannya. Oke, udah nggak ada lagi ya. Ini dia spool miliknya Yamaha RXZ. Nah ini dia RXZ, mereknya itu Oko ya. Oko ini aku nggak tahu nih buatan dari mana. Oh, Malaysia ya. Di Indonesia part-part RXZ itu tergolong langka ya. Jadi banyak part-part RXZ itu yang berasal dari Malaysia, karena di Malaysia itu Yamaha RXZ itu masih banyak digunakan. Beda dengan Indonesia ya. Kalau Indonesia itu yang banyak dipakai itu Yamaha RX King. Nah, kalau di Malaysia itu Yamaha RXZ dan juga 125Z. Jadi ternyata Oko ini diimport dan diedarkan oleh Leong Malaysia. Tapi ini nggak tahu nih buatan mana. Mungkin Taiwan atau Cina ya. Oke, jadi kemasannya seperti ini. Di sebelah sini ada tulisan Fuel Coil Assembly. Nah, bedanya spool RXZ dan RX King ya. RXZ itu dia punya 2 pulser sob. Kalau RX King kan hanya 1 ya. Nah, kalau RXZ ini dia punya 2 pulser. Kemasannya oke sob ya. Kayak apa nih? Kayak toples lebaran. Ini apa? Nggak ada. Oke. Ya, ini kita coba lihat isinya. Ini oke juga kemasannya ya. Nah, seperti ini dia spoolnya. Silakan teman-teman lihat. Ini dia fisiknya. Nah, kalau RXZ itu dia punya 2 pulser. Yang pertama ini pulser luar. Yang ini pulser dalam. Nih. Seperti ini pulsar dalam. Jadi dia tuh bekerjanya tuh bergantian ya. Kalau yang dalam itu bekerjanya di putaran bawah sampai ke tengah. Nah, yang pulsar luar dia tuh bekerjanya dari tengah sampai ke RPM tinggi, sampai ke top speed gitu. Kalau RX King kan cuma 1 ya. Nah, jadi kalau teman-teman pemakai RXZ, seandainya nih CDI-nya mati gitu kan. Kalau bisa sob, jangan pakai CDI RX King ya. Pakailah CDI yang RXZ. Kalaupun misalnya agak sulit mencari CDI RXZ yang orisinil, pakai aja yang KW dulu sementara. Karena kalau teman-teman pakai CDI RX King di motor RXZ, ini pulser yang luar dia nggak berfungsi. Dia hanya berfungsinya 1 pulser aja. Jadi ibaratnya dia tuh downgrade ya, turun kelasnya. Nah, jadi menangnya RXZ ini dia punya 2 pulser. Bawah ke tengah dia bekerjanya di pulser dalam, tengah ke atas dia bekerjanya di sini. Itu dia ternyata keunggulan dari Yamaha RXZ. Nah, terus bedanya lagi apa? Nah, ini dia bedanya tuh di sini. Ini spool api. Nah,
Kalau di RX King, plat penampangnya ini, dia kalau nggak salah ada 4 ya. Nah di RX Jet ini, platnya tuh ada 5. Jadi tegangannya juga beda sob. Kalau teman-teman pakai spool RX King di motor RX Jet, ya bisa-bisa aja, cuman ya tetap downgrade jadinya. Sayang kan sob. Jadi kalau teman-teman pemakai RX Jet, kalau bisa pakai spoolnya punya RX Jet juga, dan CDI-nya juga pakai punya RX Jet. CDI aku kebetulan mati ya, dan aku pakai CDI punya RX King. Nyala-nyala, jalan-jalan, tapi dia di RPM atasnya itu lemes gitu. Karena yang bekerja cuma pulser yang dalam, yang luarnya nggak jalan. Kabel yang keluar dari spool itu ada banyak sob. Nih hitung ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kabel CDI-nya itu ada 7 kalau yang di RX Jet. Nah kalau di RX King kabel CDI-nya cuma 5. Jadi dia ada yang pulser yang tidak berfungsi apabila kawan-kawan pakai CDI RX King di motor RX Jet. Ya, kalau kita lihat dari fisiknya, ini lumayan oke ya, rapi gitu. Mudah-mudahan kualitasnya juga sebagus tampilannya ya. Aku nggak bisa ngukur ini berapa ohmnya, karena aku nggak punya avometer. Ya bisa aja yang di motor itu tegangannya sudah turun, atau di kabelnya ini ada yang sudah putus di tengah barangkali, kan kita nggak tahu ya sob. Ya, namanya juga motor jadul tahun 95. Jadi sebelum ngotak-ngatik yang lain, kalau bisa dipastikan dulu kelistrikannya itu semua berfungsi normal dan maksimal. Karena kalau pengapiannya lemah di motor 2 tak itu vital sob ya. Mau korekannya bagaimanapun, mau settingannya bagaimanapun, kalau pengapiannya lemah, ya tetap aja itu motornya lemes. Nah, ini nanti rencananya mau aku pasang pakai CDI RX Jet ya. Cuman berhubung nyari CDI RX Jet yang ori itu sekarang udah susah. Jadi aku pakai merek Rico. Ya, seperti ini bentuknya. Aku nggak mengatakan ini lebih bagus dari yang ori ya. Enggak. Tetap akan lebih bagus yang orisinil. Tapi sebelum aku dapat yang ori ya, aku pakai ini dulu lah sementara. Nah ini sob CDI-nya, lihat aja CDI-nya ada berapa kabel nih. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dia ada 7 kabel. Kalau RX King itu hanya 6. Ya. Jadi kalau motor sobat itu RX Jet ataupun RZR, CDI-nya bermasalah, sebaiknya jangan pakai RX King. Atasannya bakalan lemes. Aku sudah ngerasain sendiri di motorku. Ya kalau memang belum dapat CDI-nya, pakai aja yang ya merek-merek yang lain dulu lah sementara ya, sebelum dapat yang orisinilnya. Ya oke, itu hanya sekilas aja membahas tentang tapak spool dengan merek Oko Racing. Nantinya aku akan coba pasang, dan bagaimana rasanya akan aku review lagi setelah 1 ataupun 2 bulan pemakaian. Aku tidak menjual spool ini ya sob. Nanti kalau teman-teman mungkin ada yang tertarik, nanti teman-teman silahkan cek di link yang ada di sudut kiri bawah. Cek-cek aja di situ tokonya ya. Oke? Buat teman-teman yang sedang membangun motor 2 tak, tetap semangat ya. Pastikan dulu semua kelistrikannya itu berfungsi normal dan maksimal sebelum teman-teman otak-atik yang lain. Ya, sekian dulu video kita kali ini. Semoga bisa jadi manfaat buat teman-teman semua. Jika mungkin ada salah kata, salah penyampaian, mohon dimaafkan. Dudi Sinal Jepit izin pamit dari hadapan Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.